Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dr. Nadim, yang pada materi kita kali ini kita akan membahas terkait dislipidemia atau kolesterol tinggi gitu ya. Nah, kan kemarin kita udah bahas tentang pendahuluannya ya, definisi, patofisiologi, dan faktor resiko. Sekarang kita akan lanjut dengan manifestasi klinis. Oke. Gejala klinis pada penderita dislipidemia umumnya tidak ada. Nah, ini penting banget nih ya. Jadi orang dengan gejala pegel-pegel ya kan itu sebenarnya ya bukan bagian dari dislipidemia ya. Jadi kadang bisa aja itu gejala dari penyakit lain. Misalnya pasien dengan biasanya datang dengan aduh tengkuknya pegel gitu kan. Nah, itu bisa aja kebetulan ditemukan kolesterolnya tinggi. Tapi basicnya bisa jadi dia hipertensi ya, atau mungkin ya bahkan ada masalah otot di tulang leher dan lain sebagainya. Jadi memang gejala klinis penderita dislipidemia umumnya tidak ada. Manifestasi yang timbul itu adalah akibat dari komplikasi dislipidemia itu sendiri. Oke. Oke, coba manifestasi yang timbul akibat dari komplikasi dislipidemia itu sendiri. Jadi manifestasinya apa? Komplikasi dari dislipidemia. Nah, itu tadi ya, terutama penyakit kardiovaskular ya. Penyakit kardiovaskular apa namanya? Seperti infark miokard ya, stroke ya, dan lain sebagainya. Nah, karena trigliserid yang tinggi itu menyebabkan pankreatitis akut, parestesia, serta dapat menyebabkan gangguan kesadaran. Nah, ini yang terutama perlu di-highlight itu pankreatitis akut. Ini kalau trigliseridnya di atas 500 atau 1000 gitu ya, agak agak lupa. Kayaknya sih yang paling pasti 1000 sih kayaknya, kalau udah 1000 ya. Kalau udah 500 kayaknya juga bisa tuh ya, bisa menyebabkan pankreatitis akut. Nah, makanya biasanya obat golongan seperti fenofibrate, gemfibrozil yang untuk khusus ya, nggak khusus juga sih sebenarnya dia lebih condong menurunkan trigliserid, ya itu biasanya dipakai dengan kadar trigliserid yang sudah tinggi sekali. Kalau misalnya masih ya biasalah mungkin 200-an gitu biasanya belum perlu. Ya cukup kita berikan golongan statin itu juga bisa ikut turun juga ya. Coba kalau sangat tinggi baru deh kita berikan. Oke, pada pasien dengan kadar LDL yang sangat tinggi dapat timbul arkus kornea, santelasma palpebrarum, serta santoma pada tendon Achilles, siku, dan lutut. Nah, jadi ini nih. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat ada orang gitu ya, di kelopak matanya ya, itu ada kayak timbunan lemak gitu, kayak gajih gitu. Sering tuh kita lihat, coba perhatiin deh. Apalagi orang Indonesia deh, sering tuh kita temukan tuh. Nah, ada timbunan di kelopak matanya kayak ada coba cek aja deh tuh, santella sama palpebrarum. Ini sering kelihatan nih. Nah, itu LDL-nya sangat tinggi tuh, sampai dia seperti itu. Nggak peduli mau gendut, mau kurus itu LDL kan nggak ini ya, nggak pengaruh, nggak memandang berat badan. Orang kurus pun juga bisa ya, kolesterol tinggi. Nah, itu santel sama palpebrarum nih, jadi jangan sampai luput nih, ya kan? Mungkin datang dengan keluhan lain, tapi kita lihat ada tanda-tanda dislipidemia seperti santel sama palpebrarum, kita harus cek kolesterol untuk membuktikan, ya kan? Dan itu kayak kayak cenayang kita gitu kan, lihat, wah, bapak ini kolesterol tinggi nih pasti nih. Kok tahu? Yaitu ada Santelasma palpebrarum. Silakan di googling. Santoma ya. Nah, ini kalau santoma ini pada kaki ya, kaki, siku, lutut ya. Nah, ini Achilles ya, Achilles ya. Siku dan lutut. Nah, ini memang kalau santoma ini ya beberapa kali dapat juga sih. Ya, cuman nggak sejelas santelasma. Soalnya kan kita kan kalau ngobrol kan ngeliatin muka orang ya, bukan kaki orang. Tapi ya yang namanya pemeriksaan fisik harus dilihat head to toe ya, head to toe examination. Jadi tetap kita lihat. Sarkoma itu deposit lipid pada kulit dan bahkan subkutan yang berwarna kekuningan dapat membentuk plak serta nodul. Nah, ini coba nanti dicek juga nih. Dia bentukannya ya kayak gajih-gajih gitu juga ya pada kulit dan kalau subkutan mungkin agak susah, cuman biasanya dia nonjol juga gitu ya. Cuman yang kulit yang jelas. Oke, penapisan dan diagnosis. Nah, gini.
Semua pasien dengan manifestasi penyakit kardiovaskular atau pada semua pasien yang beresiko terhadap penyakit penyakit ini maksudnya, itu harus dilakukan penapisan, screening dislipidemia, ya. Pasien dengan serangan jantung misalnya gitu, wajib kita periksakan dislipidemia. Atau pasien yang beresiko. Nah, nanti mungkin di sini ada penjelasannya nih, beresiko itu apa aja. Yang paling gampang itu adalah misalnya pada pasien dengan riwayat keluarganya ada dislipidemia. Nah, itu boleh kita lakukan pemeriksaan profil lipid. Bahkan di atas 15 tahun atau 18 tahun ya, 20 tahunan lah yang amannya itu ya. Nah, itu udah bisa ya orang ada gangguan dislipidemia. Nggak menutup kemungkinan karena sekarang nih makanan kan udah tidak mementingkan gizi lagi kayaknya ya. Udah fast food, junk food segala macem. Yang penting enak tapi kadar kolesterol, garam segala macam, gula itu tinggi-tinggi semua. Jadi memang semakin menyerang kaum muda. Resiko yang dimaksud, nah baru diomongin kan. Nah ini ya, jadi kalau ada pasien dengan ada yang paling gampang gini. Pasien dengan DM, hipertensi, dah periksain profil lipid. Jadi nggak ada salahnya. Pertanyaan, loh saya kan sakit gula dok, kenapa diperiksain kolesterol? Ini temenan bu, gitu. Biasanya teman DM, hipertensi, CKD gitu ya, atau di sini kurang lebih mengarah ke arah obesitas itu udah langsung kita periksakan, nggak ada masalah. Atau juga menyelamatkan dirinya lebih awal kan. Dengan kita mengurangi kadar LDL, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular ke depannya. Oke, perokok aktif, DM, hipertensi, riwayat keluarga dengan PJK dini, riwayat keluarga dengan dislipidemia, PGK, penyakit ginjal kronis ya. Penyakit inflamasi kronik ini seperti misalnya seperti SLE gitu ya, atau IBD seperti itu. Lingkar pinggang lebih dari 90 pada laki-laki. Ya, ini kayaknya saya juga seperti ini. Atau lebih dari 80 cm pada perempuan, disfungsi ereksi, adanya aterosklerosis atau abdominal aneurisma. Nah, ini ya dengan imaging biasanya ya. Manifestasi klinis dari dislipidemia, obesitas laki-laki usia dari 40 tahun atau wanita usia lebih dari 50 tahun atau perempuan yang sudah menopause. Nah, di sini apa namanya perlu kita perhatikan bahwa memang eh, resiko-resiko orang terkena dislipidemia itu cukup luas dan sebagian besar itu berhubungan dengan metabolik ya, gangguan vaskular, ya, gaya hidup lah ya. Jadi sebenarnya dengan kita apa namanya berhenti merokok atau tidak merokok sama sekali, ya itu bisa mengurangi resiko dislipidemia, ya dengan menurunkan berat badan pada yang obesitas seperti itu udah bisa menurunkan resiko dislipidemia yang cukup signifikan. Ya kalau DM, hipertensi kan itu udah terlanjur ya karena gaya hidup yang tidak sehat ya akhirnya jadi penyakit. Ya udah terpaksa kita harus terapi ya, tidak bisa kita hilangkan. DM dan hipertensi itu penyakit kronis ya, menahun dan bisa dikontrol. Oke, itu ya. Jadi resikonya itu ya. Yang paling penting adalah pasien rokok, DM, hipertensi, ada riwayat PJK, riwayat kolesterol di keluarganya, CKD, inflamasi kronik, obes ya pada intinya obes, dan sebagainya ya. Canadian Cardiovascular Society tahun 2021 ini penapisan dianjurkan pada usia lebih dari 40 tahun, laki ataupun perempuan, dan pemeriksaan profil lipid dianjurkan saat puasa serta faktor risikonya dinilai dengan Framingham Risk Score atau Cardiovascular Life Expectancy. Nah, jadi gini, jadi yang namanya penapisan itu kan tidak menunggu gejala gitu ya. Makanya jadi sebelumnya juga nggak ada gejala juga ya. Tapi pada usia lebih dari 40 tahun, laki atau perempuan itu wajib diperiksakan kolesterol. Ya, sama kayak screening misalnya kayak CA cervix gitu ya dengan apa namanya kok lupa ya. Pap smear, nah, gitu ya. Nggak menunggu gejala terjadi CA cervix dulu kan. Ya, kita lakukan pap smear rutin. Kalau ada sesuatu kelainan kan bisa kita terapi dari awal ya. Jadi apa namanya pada stage awal cancer kan lebih bagus ditangani dibanding yang stage sudah lanjut ya. Nah begitu juga halnya dengan dislipidemia nih.
Ya, kalau lebih dari 40 tahun, laki atau perempuan wajib diperiksakan profil lipid. Ya, bahkan sebenarnya ya kalau di Indonesia misalnya bisa lebih kurang dari ini juga nih ya, 30 tahunan gitu ya boleh. Cuman ya di sini kalau menurut guideline lebih dari 40 tahun. Tapi kalau dari Korean Association of Internal Medicine dan Korean Society of Lipid and Atherosclerosis tahun 2018, semua orang dengan usia di atas 21 tahun. Nah, ini kan, ini lebih ekstrim lagi nih. Di atas 21 tahun. Dan usia yang lebih muda dengan faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan kejadian kardiovaskular prematur dan dislipidemia berat, nih harus menjadi pemeriksaan profil lipid setiap 4-6 tahun. LDL, HDL, non HDL, nanti kita bahas ada. Kayaknya sih ada ya, lupa. Nah, 21 tahun ini saya terus terang lebih setuju yang di atas 21 tahun sih, ya. Karena saya pribadi itu ada dislipidemia dan itu ketahuan kayaknya sekitar umur 25 tahun deh, kalau nggak salah. 25 tahun ngecek kolesterol total waktu itu kan, tinggi, di atas 200. Waduh, kaget juga. Akhirnya periksa-periksa ternyata emang LDL-nya tinggi gitu. Akhirnya saat itu saya juga udah mulai konsumsi itu simvastatin awalnya. Simvastatin ya sama diet olahraga lumayan rutin ya sampai udah mulai ya koas PPDS tuh udah susah lagi itu ya. Tapi ya setidaknya ada diet dan juga olahraga serta minum obat. Nah, ini ya. Jadi ini berdasarkan yang Korea tadi. Nah, ini very high risk group ya. Ini dengan CAD ya, stroke, PAD gitu ya. Kalau LDL-nya kurang dari 70, lifestyle modification. Nah, kita nih kalau misalnya udah bikin terapi itu, kalau misalnya di atas 70. Ini very high risk loh ya. Kalau very high risk, ya tentu kita targetnya kurang dari 70. Tapi kalau yang high risk, di sini bikin terapinya di atas 100 yang high risk. Moderate risk itu bikin terapinya di 130. Nah, ini udah pada bingung-bingung ya. Nanti ada sih kalau nggak salah nih yang tabelnya lebih bagus lagi, yang lebih dari guideline Indonesia ada kalau nggak salah saya masukin. Pada intinya sebisa mungkin LDL kurang dari 100 lah ya. Patokannya gitu dulu, 100 dulu kurang dari 100. Baru ntar kita lihat apakah yang very high risk ya, bahkan sampai kurang dari 40 juga ada nggak salah tuh ya, yang ekstrim tuh. Kurang dari 55 yang very high risk. Coba nanti kita lihat lagi deh ya. Nah, ini kolesterol total, HDL, LDL, triglyceride direkomendasikan sebagai langkah awal untuk mendiagnosis dislipidemia. Jadi, ya ini udah satu paket lah ya, kalau kita periksa profil lipid udah pasti keluarnya ini nih. Sebenarnya ada lagi ya, yang apolipoprotein segala macam, cuman itu nggak direkomendasikan sebagai langkah awal. Cukup ini dulu aja. Triglyceride, nah ini paling penting. Kenapa sih kolesterol harus puasa? Sebenarnya yang bikin puasa itu triglyceride. Dia harus puasa selama 12 jam. Ya sebenarnya sih ada panduan mengatakan 10 jam juga boleh ya. Cuman 12 jam lebih aman ya aja. 10 sampai 12 jam masih nggak apa-apa lah. Toh juga kalau misalnya kita datang buat periksa, kan nggak semuanya langsung diperiksain kan. Ngantri dulu setengah jam atau gimana baru kita periksain. Jadi ya 10 sampai 12 jam masih oke lah ya. Kenapa gitu? Nah, ternyata dari European Cardiovascular Society, perbandingan puasa dan tidak puasa dalam pengambilan sampel profil lipid menunjukkan perbedaan yang sedikit lebih tinggi sekitar 27 pada T-set pasien tidak puasa. Ya, walaupun perbedaannya sedikit, cuman ya tetap aja ya. Kalau misalnya triglyceridnya 160 gitu kan, coba puasa jadi 140-an, langsung nggak dianggap hipertrigliserid kan. Kalau misalnya 160 udah hipertrigliserid seperti itu. Jadi dampaknya walaupun dikit-dikit gini kayak 27 doang gitu. Tapi ya ternyata ya signifikan juga ya. Rumus Fredwald. Nah, ini biasanya untuk menghitung LDL. Ya, boleh semua ya kan ini kan rumus matematik ya, tinggal dibolak-balik doang ya juga bisa. LDL sama dengan
total kurang HDL, kurang antiset bagi 5. Ini yang saya katakan kayak di video sebelumnya saya sempat ngomong deh. Yang apa namanya rumus Fredwald ya namanya ya, bukan Fredrickson ya. Fredwald, nah itu triglyceridnya yang dibagi 5, bukan semuanya dibagi 5 ya, triglyceridnya aja. Tapi ini nggak bisa digunakan apabila triglyceridnya lebih dari 400. Nggak bisa. Atau yang disebut Fredrickson, nah ini ya yang tipenya ya, Fredrickson tipe 3. Bukan rumusnya ya, rumusnya rumus Fredwald. Dan ada fenotip ApoE22. Nanti kita bahas, nanti di belakang kayaknya ada. Nah, non-HDL kolesterol, LPA, ApoB, dan ApoA1 tidak dilakukan sebagai pemeriksaan rutin. Seperti itu. Jadi ya, nggak usah bingung-bingung periksaan kayak ginian. Nggak, ini juga jarang. Saya pribadi juga belum pernah sih ya. Nggak tahu deh kalau guru-guru saya kayaknya pernah deh periksa kayak gini ya. Efek proaterogenik dari lipoprotein A, itu kadar lipoprotein yang A yang sangat tinggi, lebih dari 80, meningkatkan risiko jaring kardiovaskular serupa dengan pasien dengan hiperkolesterolemia familiar heterozigot. Jadi memang di sini lipoprotein A yang memang beberapa kali dibahas sih ya. Kalau misalnya tinggi dari 80 itu meningkatkan risiko jaring kardiovaskular juga ya dia. Jadi memang ada satu kondisi yang kita ya harus periksakan ya LPA ini. Pasien dengan DM atau kadar trigliserid yang sangat tinggi atau kadar trigliserid yang sangat rendah itu pemeriksaan LDL berpotensi inakurat. Nah, pada kondisi kayak gini, pemeriksaan ApoB dan kolesterol non HDL ini disarankan. Ya, tapi kalau nggak ada nggak usah dipaksakan, ya nggak ada masalah. Menurut Kajian Cardiovascular Society tahun 2021, pemeriksaan lipoprotein A dianjurkan setidaknya sekali seumur hidup sebagai penapisan dalam pemeriksaan profil lipid. Ya, ini kalau bisa diperiksakan ya, diperiksakan. Untuk mengetahui aja ya, karena tadi ya, kalau di atas 180 itu meningkatkan resiko kardiovaskular. Kalau lebih dari 50, indikasi untuk melakukan modifikasi gaya hidup yang lebih intensif serta manajemen faktor risiko kardiovaskular lainnya. Nah, ini ya, perhitungan skor coronary artery calcium CAC pada pasien dengan aterosklerosis subklinikal yang dimana CAC sama dengan 0 menunjukkan resiko sangat rendah untuk terjadinya penyakit kardiovaskular aterosklerosis. Udah kayak gini dievaluasi pada 5-7 tahun, sedangkan 3-5 tahun pada resiko menengah dan 3 tahun pada resiko tinggi atau pada pasien dengan DM. Ya, ini ada sendiri sih ya scoringnya. Nanti mungkin bisa di googling ya untuk scoring dari CAC. Oke, mungkin sekian dulu ya. Nah, berikutnya akan kita bahas terkait terapi non-farmakologis dari dislipidemia. Kalau ada yang mau ngasih masukan, saran, koreksi, atau interupsi, atau apapun itu, boleh di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat dan teruslah belajar, karena saya di sini juga belajar juga ya. Jadi seneng kalau misalnya ada yang koreksi saya biar saya bisa lebih pintar juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.